A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fid dunya wal akhirati wa yas'alunaka 'anil yatama. Fid dunya Qul islahul lahum khair. Wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Walau syaa Allahu la'anatakum. Walau syaa Innallaha azizun hakim. Nah, ini kita sudah satu bagian ya. 220, 221 ada tanda ruku itu. Jadi kita satu bagiannya sampai sana. Feed. Apa itu feed? Bukan David, itu feed. Apa feed itu? Alif lam syamsiah ya. Dun itu apa? Ya, yang harusnya nun sukun menghadapi ya itu harusnya idgham bigunah. Tapi untuk kalimat dunya dan bunyanun dia khusus tidak dibaca duya atau buyanun tidak, tapi dia dibaca izhar. Dunya dan bunyanun ya. Jadi tidak boleh dibaca duya. Jadi hukum idgham bigunah di sini tidak berlaku. Ya mad tabi wal alif lam qamariyah a badal ya. Khirah ada waqaf. Betul ya? Ada waqaf. Ada. Waqaf ada. Waqaf apa itu bentuknya? Qaf lam ya. Hah? Yang ini bukan tanda waqafnya? Ini bukan? Apa nama waqafnya itu? Ayo yang udah tajwid tahfiz 32 juz nih mana? Ini waqful aula ya. Waqful aula itu dia lebih baik berhenti. Jadi nanti ada yang kayak gini. Ada ya, suka lihat ya. Yang shad lam ya ini. Nah, ini waslul aula. Kalau tanda waqaf kayak gini, dia waqful aula. Lebih baik waqaf, lebih baik berhenti. Boleh diwasol? Boleh. Cuma lebih baik berhenti ketika menemukan waqaf. Sin sukun, ha sukun, itu hams ya. Ya, jadi harus ada hams itu harus ada hembusan nafas lembut. Wayas, nah itu. Wayas kayak bismillah, nah itu. Jangan bismillah jangan, tapi harus ada hembusan nafas lembut. Bismillah wayas, nah itu. Ar-Rahman. Hamas. Lu mad asli maddomi ya. Anil alif lam
qamariyah. Ta tabi'i. Ya. Ma ya sama. Ada waqaf. Waqaf apa itu? Waqful aula. Dia lebih baik waqaf. Qul islah la matabi'in. Hul bila guna. Lahum izhar syafawi. Bagaimana cara baca izhar syafawi? Jelas satu harokat. Ya, jadi jangan yuslahul lahum khair, nah jangan. Tapi satu harokat saja. Islahul lahum khair. Khair. Mad lain. A u a i au ai itu mad lain. Ada waqaf? Ada. Sama ya. Ya. Wa ifa. Ifa apa? Akrob. Dari nun ke ta itu dekat. Ini pengucapan ta, jangan menggigitkan lidah ta, jangan itu. Jangan ta, tapi ta di dalam. Dalam makharijul ahruf, tempat keluar huruf-huruf itu, pasukan huruf-huruf. Pertama, tidak ada yang mengeluarkan lidah. Itu harus jadi catatan untuk kita ya. Jadi tidak ada satu huruf hijaiyah pun yang dia mengeluarkan lidah. La, ta, bu jelek eta ta, jadi tidak ta, sa, tidak sa, tapi si ujung lidah ini dia beradu dengan gigi seri, pangkal gigi seri, sa, bukan sa. Ta pun sama, ta pun dia bukan menggigitkan lidah ke gigi seri. Wa in tu kho ya, kho mad tabi'i. Liatu tabi hum izhar syafawi. Ada izhar syafawi, ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi apa? Nah, mim sukun bertemu ba. Ada idgham mutamatsilin. Palinter. Hah? Fa ikhwa mad tabi. Fa itu fa bukan pa ya. Di hijaiyah itu tidak mengenal istilah pa. Fa. Jadi caranya si gigi seri ditancapkan, disentuhkan ke bibir bawah bagian dalam. Fa, bukan pa tapi fa. Memang kalau belajar makhrijul huruf itu susah. Wa mad tabi'i. Nukum ada waqaf. Waqaf apa? Waqaf itu. Waqful aula. Wallahu. Ya. Lafaz jalalah yang sebelumnya harokat fathah. Dia tafhim. Tebal ya. Wallahu. Jadi entang wallahu tapi wallahu. Seolah-olah si udara itu berkumpul di rongga mulut. Wallahu. Ya. Ya'lamul alif lam qamariyah. Mufsida minal alif lam qamariyah samsiah. Meriahnya.
Muslih. Kayak malik kelas. Iya kan tuh ternyata Muslihudin. Ayam murah kali dia tuh. Aya. Kang dia murah kali Pak Mus. Ada wakaf? Ya. Wakaf apa? Wakful aula. Walau mad lin sya mad wajib mutasil munfasil. Ada ya ragu cenah munfasil mutasil jadi muntasil. Nah ya muntasil segala. Mutasil. Allah. Tafhim. La'natakum. Ya, aya apa? Wakaf apa? Aula. In guna. Nah, ketika guna ditahan. Innallaha. Jadi jangan langsung innau ya. Dengungkan dulu. Innallaha. Tafhim. Azizun. Idhar apa? Halqi. Hakim. Mad arid lisukun. Mana nih tuh nggak ada variasi ininya? Apa? Nah ini. Wala ta ihfa apa? Ihfa ab'ad. Jadi ihfa ab'ad itu ketika nun sukun menghadapi kaf dan o. Jadi ini jelas si dengungnya. Jadi walatang. Kalau di ihfa yang lain seperti mana ya? Nah ini seperti wa in tukhal itu yang atas itu. Dia si dengungnya itu setengah. Wa in tukhalituhum. Nah, itu ihfa ihfa akrob ya. Tapi kalau ihfa ab'ad dia angnya jelas. Wala tang. Jadi tidak setengah si gunanya itu. Jadi tidak wala tang. Nah, gitu. Ihfa ab'ad ya. Kihul alif lam qamariyah. Nah, ini hati-hati ketika huruf yang disukun ini kebanyakan ada qalqalah ya. Seperti ini wala takihul. Nah, suka ada si pantulan suaranya kihul. Nah, atau amta. Nah, itu hati-hati, jangan ada qalqalah. Karena qalqalah itu hanya di 4 tempat. Apa saja? Ba, dal, jim, to ya. Oh, 5 ya. Baju di toko bener. Baju dari Matla Collection. Nah, jadi ketika si huruf disukun ini hati-hati, jangan sampai ketika kita mau masuk ke huruf setelahnya itu dia dilepas. Jadi jangan dilepas. Kayak alhamdu ya. Bukan alhamdu, hati-hati jangan dilepas itu lamnya ketika mau masuk ke huruf H. Jadi langsung alhamdu. Kalau dilepas dia akan menimbulkan bunyi qalqalah.
alhamdu. Nah, itu ada qalqalahnya. Salah ya. Ini pun sama wala tankihul Nah, kihul jangan dilepas ketika mau masuk ke mim. Langsung wala tankihul musyrikati. Ka apakah itu? Matobi hatta matobi yu'min min apa min gunnah. Ada waqaf? Ada. Apa itu? Waqful aula. Wala amatum bigunnah. Mu'minatun idhar halki. Khair madlin. Rum idgham bigunnah. Mim ya musyrikatiu idgham bigunnah. Idgham bigunnah itu nun sukun atau tanwin menghadapi apa saja? Ya nun mim. Walau madlin jabat tak sukun. Jabat tak sukun apa? Hamas. Jadi jangan membacanya jabat kum, jangan. Dia mempunyai sifat hamas. Ta ketika dia sukun, dia mempunyai sifat hamas. Catatan, ta ini beda hamasnya dengan sin, dengan so, dengan ha, dengan ka, beda. Kalau ta, dia hanya berupa percikan. Percikan itu kayak gimana ya? Jadi ta itu kan si lidah menyentuh gigi seri bagian atas ya. Ta gitu. Nah, ketika dia sukun, dia akan menimbulkan suara lembut, udara lembut, tapi hanya berupa percikan sedikit. Jabat. Jadi tidak tabac, tidak kuceting tuh. Tapi dia tabat. Nah, tabat percikan. Tuh gitu, sedikit. Tabat. Nah, dia taknya menyentuh ke gigi seri, begitu mau masuk ke kalimat selanjutnya dia dilepas. Jadi ada percikan a'jabatkum. Liur, baiklah. Liur. Kum. Apa kum? Ketika mau wasol dia jadi apa? Menghadapi waw. Mim sukun menghadapi waw. Izhar syafawi. Ada waqaf. Waqaf apa itu? Aula gitu. Eta ajabatkum. Waqafnya kayak gimana itu? Gini bukan? Betul ya? Betul ini? Ada yang tahu nama waqafnya apa itu? Ada yang tahu? Ini Kang Rega harus diperjelas ini. Tanda-tanda waqaf. Ini harus tahu ya, nanti fungsinya seperti apa gitu. Ini namanya waqful jaiz. Waqful jaiz itu dia boleh berhenti, boleh lanjut. Jadi tidak ada keutamaan sebetulnya. Ya. Waqful jaiz itu dia boleh berhenti, boleh lanjut ya. Boleh waqaf, boleh wasol itu. Wala mad tabi'i. Tung ifa
ab'ad. Kihul alif lam qamariyah ya. Mush. Riki hatta yu'minu. Yu'minu. Ya, waqful aula. Wala'ab. Kalau apa? Sugro. Nah, ini sedikit pada kalimat yu'minu ya. Yu'minu. Kan ini nanti kita waqaf ya. Jika mau waqaf, ini tidak boleh ada penambahan huruf. Maksudnya seperti ini. Kan ini yu'minu ini dibaca 2 harokat ya. Yu'minu itu. Nah, jangan ada hentakan pada bacaan akhir ini. Jangan yu'minu. Nah, jangan itu. Soalnya jika dia dihentakan, berarti kita menambah 1 huruf berupa hamzah sukun. Nah, kayak wadduha, nah jangan wadduha, nah jangan dihentakan ha, jangan gitu. Tapi harus dilembutkan suaranya. Wadduha. Bisa bedakan ya. Adanya hentakan di ujung dengan suara mengalir lembut. Bisa dibedakan. Bisa tuh. Bisa membedakan. Kayak ini nih, ada yang anil yatama. Nah, jangan anil yatama. Nah, jangan gitu. Tapi anil yatama. Suaranya jangan dihentakan ujungnya pokoknya. Beda ba dengan ba. Ada hentakan di ujungnya ba dengan ba. Wadduha. Ya, beda ya. Dengan wadduha beda. Soalnya jika dihentakan dia berarti ada hamzah yang disukunnya. Yu'minu. Nah, sama. Yu'minu. Biarkan ketika dia berhenti itu nafas kita mengalir menjadi pelan. Yu'minu. Ya, jangan yu'minu. Nah, jangan dihentakan gitu. Bisa ya? Ab, nah sama ab dengan ab. Ab dengan ab. Beda. Ketika ab dia dihentakan ab. Nah, itu ada hamzah sukun. Tapi kalau ab itu dikokolah ya. Wala abdum. Nah, abdum bukan ab, tapi ab. Pelan kan si suaranya mengalir pelan. Dum. Nah, idgham biguna. Mu'minun idhar. Idhar apa? Halki. Khair. Kemana ini sanesna? Khairum. Idgham biguna. Mim rikiu walau a'jabakum waqful aula. Ya, apa tuh? Pernah belajar nggak?
Ini kan harusnya ini kan. Kalau ilaharnya ya, domah menghadapi wau, dia harusnya tabi'i. Tapi ini khusus pada kalimat ulaika, dia tidak dibaca panjang, tidak ulaika. Tapi satu harokat ulaika. Ada yang tahu hukumnya apa? Kayak di Al-Kafirun ini. Nah, ada semacam ini nih, semacam bulatan lonjong ini. Wala ana abidum. Harusnya kan panjang. Harusnya wala ana abidum ma'abatum. Harusnya gitu kan. Tapi dia karena ada si lonjong ini, dia dibaca pendek. Wala ana abidum ma'abatum. Nah, ini pun sama. Mad tabi'i tapi dia tidak dibaca. Apa itu? Ada yang tahu istilahnya? Sifir ya. Ya. Tadi ngahulang iya. Tungkulnya tungkul mikir, tungkul ngadadir itu. Mana biar teh? Ulaikanya. Nanti ada sifir mustatir, ya sifir mustadir ya. Mustadir ya, apa istilahnya lupa lagi tuh. Nanti kita pelajari lah insyaallah. Apalah itu? Mad wajib muntasil mutasil. Ya ada. Kalau apa? Kenapa kalau sugro? Karena dia di tengah kalimat dan tidak boleh wakaf di sana ya. Ya da'u matabi ilan guna gitu. Eta alif lamna. Alif lam samsiah. Langsung ilan, nah itu guna. Nar. Kalau misal wakaf jadi apa? Nar. Kalau misal wakaf di sana, berhenti di sana jadi apa itu hukumnya? Naro. Nari. Naro. Jadi apa tuh? Matobi'i menghadapi huruf hidup. Nah, kemudian karena wakaf dia si huruf hidupnya itu disukunkan. Jadi apa? Arid li sukun. Tapi kalau dia mau wasol ilan nari wallahu. Nah, jadi apa? Matabi'i. Ada wakaf itu? Wakaf apa? Waslul aula. Wasol lebih utama. Jadi dia boleh berhenti, boleh wakaf, tetapi lebih baik, lebih utama kalau dia wasol. Nah, harus tahu fungsi-fungsinya ya wakaf itu. Ulah asal eureun. Wallahu. Apa? Tafhim. Ya deh. Qalqalah sugro. Mad jaiz munfasil.
ilal alif lam qamariyah jan gunnah. Nati wal mau apa mau nggak ada ya. Tapi ini kebanyakan di sini itu ketika ghain disukun banyak orang yang memantulkan suara. Nah, kayak magdubi. Padahal dia itu sifatnya isti'ala. Jadi dia menebal ketika sukun itu mau. Ya, jadi jangan mag. Nah, jangan. Nah, magfirot. Tapi mau firotin. Firoti bi'id nih. Hi. Hi ketika dia mau wasol jadi apa tuh? Hadomir. Madsilah qasiroh. Ada wakof. Wakof apa? Wah, paling pintar. Oh ya? Oh, ini apa ingat Kang Deo pinter. Fungsinya bagaimana itu? Ya, berhenti mangga, lanjut pun monggo ya. Mau nyambung apa mau putus monggo. Iya pan sambung bacaan atau putus bacaan gitu. Yubayinu ya tihi madsilah qasirah. Lin sebelum guna alif lam syamsiyah baru guna. Jadi bacanya ditahan lin na matumi la'allahum ila syafawi yatadzakkarun. Ya. Masih banyak wakaf yang belum kita hafal ya. Seperti ini yang ayat selanjutnya banyak wakaf lam alif. Itu wakaf apa namanya? Ada yang tahu? Ya, yang ayat selanjutnya itu. Nggak ada yang tahu? Ya. Wakaf lam alif ini wakful mamnu ya. Wakful mamnu. Gimana itu cara penggunaannya? Dia tidak boleh berhenti. Banyak. Nanti kalau mushaf apa itu ya? Yang ada wakaf itu ada to, ada mim. Nanti kita pelajari kalau ketemu. Kalau ketemu dibacanya maksudnya. Fid dunya. Ini harusnya kalau mau paham maknanya itu dari ayat sebelumnya kita itu mulainya. Jadi maksudnya fid dunya ujung-ujung fid dunya itu nggak akan paham. Tapi udah terlanjur ya. Fid dunya ya wal akhirat ya wa yas'aluna ya ka nah kepadamu an tentang al yatama ya ul islahun lahum
Islahun apa? Islahun. Memperbaiki. Memperbaiki betul. La kepada hum mereka. Ya. Khairun ya adalah baik. Wa dan in jika. Tukhalitu. Hah? Kamu ya, hum mereka. Fa ikhwanu ya, kum ya. Ikhwanu itu saudara-saudara. Kum kalian. Wallahu dan Allah ya'lamu maha mengetahui. Al-mufsida orang yang berbuat apa? Fasada itu rusak ya. Jadi al-mufsida adalah orang yang membuat kerusakan. Min dari al-muslih. Tuh. Jadi muslihudin itu orang yang mengadakan perbaikan agama. Wa lau kalaulah ya, wa dan lau jikalau kalaulah seandainya sya'a ya, sya'allahu ya. Jadi terjemahnya itu sya'allahu, dia terjemahnya Allah dulu baru ke sya'a. Dan jika Allah menghendaki la niscaya pasti ya. A'natakum datangkan apa? Ya. A'nata itu mendatangkan kesulitan kum kepada kalian. Inna ya Allah azizun hakimun. Nah, lanjut. Sampai jam berapa kita? Hah? Sampai jam 9? Udah lewat nih, setengah 10 tuh. Oke, sedikit saja ya bahasan apa. Ini nanti terjemahnya di pelajari di rumah. Sedikit mungkin ulasan bahwa di ayat yang 220 ini menerangkan tentang keutamaan kita menyantuni anak-anak yatim. Jadi ada orang-orang bertanya kepada Rasul itu, wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad 'anil yatama, tentang anak-anak yatim. Apa yatim itu? Hah? Yatim apa yatim? Orang yang dia tidak mempunyai gandeng orang yang mempunyai orang yang ditinggal mati oleh ibunya atau oleh bapaknya atau oleh keduanya, itu disebut yatim. Jadi di Arab itu tidak ada istilah piatu, nggak ada. Kalau di kita kan yang ditinggal mati bapak yatim, yang ditinggal mati ibu piatu. Di Arab itu tidak mengenal istilah piatu. Di Arab itu mau ditinggal ibu, ditinggal bapak itu yatim sama. Ya. Adapun yang sama Arab dengan Indonesia itu ketika ditinggal pacar, sama-sama jomblo.
Kang Deo tuh. Jadi yang disebut anak yatim itu adalah dia yang ditinggal ibunya atau bapaknya atau keduanya. Dia yatim. Sampai kapan dia disebut yatim? Jadi kalau sudah bisa berusaha mencari penghasilan sendiri, mendapatkan penghasilan sendiri, dia tidak yatim. Dia sudah bukan anak yatim lagi, tapi sudah jadi kolot yatim. Kolot yatim. Nah, kenapa di sini dalam kalimat selanjutnya qul islahun lahum khairun. Bahwasanya kalau kalian itu membuat kebaikan kepada mereka, maka itu berupa khair, kebaikan untuk kalian. Jadi menyantuni anak yatim, menyayangi anak yatim, merangkul anak yatim. Merangkul bukan berarti di ini ya, tapi kalau bahasa Jermannya dihiap ya. You know dihiap? Ya, diaku lah. Itu merupakan sebuah khair, kebaikan. Kenapa? Karena anak yatim itu dia kehilangan sosok yang menafkahi atau mengurus dirinya. Jadi orang yatim itu harus wajib kita santuni, wajib kita sayangi, kasihi, karena dia adalah orang yang kehilangan yang mengurusinya. Anak-anak kalau di sekolah suka diantar makanan, dikasih bekal oleh orang tuanya. Nasib anak yatim kayak gimana? Siapa yang ngasih mereka itu? Nggak ada kan? Nah, makanya orang yang mampu, agniya munfikin itu harus benar-benar memperhatikan anak yatim. Supaya mental mereka terbina, supaya mental mereka itu tidak down ya, tidak drop. Kiraku anak anu masih punya orang tua mah dikasih jajan, dikasih bekal, dia ngegel curu, kan di mana hati nurani kita ketika kita membiarkan mereka seperti itu. Makanya dalam surah Al-Maun ya, orang yang dia kejam, telenges, dia menghardik, membentak kepada anak yatim itu termasuk orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Apakah kalian ingin tahu, apakah kalian melihat, memperhatikan alladzi yukadzibu biddin? Siapa sih orang yang mendustakan agama itu? Salah satunya adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah yang yad'ul yatim, menghardik, kejam, tidak ada belas kasihan kepada anak yatim. Melihat anak yatim kelaparan, tidak ada simpati sama sekali, nah itu termasuk orang yang mendustakan agama. Nah itulah ya sementahun mah sampai sana dulu lah, tunu udah tetos jambara jam 9:30. Jadi intinya sekilas saja tentang ayat 220 surah Al-Baqarah ini, bahwa kita orang Islam itu harus benar-benar memperhatikan kepada kehidupan anak yatim. Adapun yang dimaksud dengan yatim ini adalah ketika orang yang ditinggalkan ibu, bapak atau keduanya, sementara dia belum bisa mencari nafkah sendiri. Itulah anak yatim. Dan membuat kebaikan kepada mereka adalah sebuah kebaikan. Dan ketika kita menggaulinya, bukan menggauli, menjadikan dia teman bergaul maksudnya. Salah pok menjadikan anak yatim itu bagian dari keluarga lah kayak gitu ya. Ya, maka itulah anak yatim itu, jadikanlah dia sebagai ikhwan kalian, sahabat kalian. Berarti tugas kita adalah
mengarahkan, membina mereka. Udahlah, gitu saja dulu. Mudah-mudahan liar ya. Kan liar mah ada bawaan timah masing-masing, apalah anak liar ya pasti. Ada pertanyaan sebelum tidur? Ada pertanyaan? Sok jangan malas bertanya, ya teh ngagilek we. Ada pertanyaan? Cukup? Ya, berarti PR selanjutnya adalah ayat 222 ya. Oke, kalau cukup, saya juga harus ke Ajasari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan di malam Ahad ini tidak ada yang merayakan tahun baru ya. Kita mau orang Islam, nggak boleh kayak gitu tuh, kacau. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.